Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya dalam bahasan tentang kesehatan. Nah, di video kali ini saya ingin membagi tips cara kepada saudara-saudara saya, khususnya yang berada di Indonesia, yang memiliki penyakit gatal-gatal. Nah, penyakit gatal-gatal ini ada yang memang dia mudah disembuhkan dengan kita membeli obat di toko obat atau di apotik atau berobat ke dokter, seperti pada umumnya panu, kadas, kurap, kutu air. Nah, ini termasuk kategori yang mudah disembuhkan atas izin Allah. Nah, ada juga penyakit gatal itu yang dia sulit sangat disembuhkan. Saking sangat sulitnya, bahkan dia bisa berada di badan manusia itu bisa sampai bertahun. Bahkan saya pernah menemui orang yang sampai 10 tahun dia masih memiliki penyakit gatal itu. Nah, jadi harus diketahui. Nah, penyakit gatal yang seperti itu, kalau kami bilangnya, pendahulu kita memberitahu bahwa itu jenis nama penyakitnya jembalang. Nah, jembalang itu ada 3 macamnya. Ada jembalang api, ada jembalang tanah, ada jembalang air. Nah, kalau jembalang api itu seperti orang yang mudah dia kulitnya panas seperti bersisik, atau dia seperti cacar tapi cacar api orang membilangkan. Tapi dia parah seperti bendana gitu, panas dan gatal. Ada jembalang air. Kalau jembalang air itu dia kulitnya itu berair gitu, berair. Nah, ada jembalang tanah. Kalau jembalang tanah dia kenanya di kaki, biasanya tuh di kaki. Nanti kaki itu gatal, kadang mau sampai membengkak, dan seperti kelihatan ada cacing-cacing kecil berjalan-jalan di bagian kakinya itu. Nah, ini maaf katanya tim medis pun sulit untuk menyembuhkan ini. Karena apa? Nah, ini kenapa? Karena di situ ada satu hal yang medis tidak menguasai ilmunya itu. Kenapa? Karena di situ ada sihirnya. Nah, sihirnya itu yang membuat sulit untuk disembuhkan. Sihir itu tunggangannya adalah jin. Nah, jadi untuk menyembuhkan penyakit yang sulit ini, yang seperti jembalang ini, dia harus mengobatinya dari 2 arah, tidak satu arah. Kalau dia ibaratkannya, zahirnya medis, kalau goibnya sihir itu tadi, itu dia goib. Jadi harus disembuhkan dengan 2 cara ini. Nah, kita beri urutannya ya. Urutannya itu, jin itu memang pekerjaannya ya begitu. Kalau dia tidak taat, tidak bertakwa kepada Allah, dia suka membuat manusia itu susah. Mungkin dia ada lagi yang memerintahkannya gitu. Nah, susahnya itu ya dibuatnya orang sakit. Nah, diantaranya itu seperti orang yang ada jin di tubuhnya itu, seperti orang yang mempunyai khodam. Nah, khodam ini didapat biasa orang dia suka berwirid-wirid, ada wiridannya khusus membaca raja-raja sehingga khodamnya hadir. Nah, itu tidak kita bahas banyak, nanti terlalu luas. Baru ada lagi namanya seperti puaka. Puaka itu si kakek buyutnya dulu memiliki khodam, setelah wafatnya si jin masih hidup, tapi dia turun kepada cucunya. Sebenarnya si keturunan ini tidak menginginkan itu, tidak ada wiritan khusus, tapi si jin ini yang mau kepada si keturunan yang dulu bertuan kepadanya. Itu puaka namanya. Itu khodam puaka. Baru ada namanya santet atau teluh. Nah, santet atau teluh ini sihir namanya, itu juga tunggangannya jin. Biasanya orang yang punya keahlian di situ, dia memiliki banyak tentara jinnya sehingga dia bisa menyerang kepada manusia. Tapi dengan ada jalannya ya, tidak bisa langsung dia mau menyerang itu tidak bisa. Dia ada melewati jalan-jalan tertentu. Nanti kita bahas di pembahasan yang lain. Baru namanya ada jembalang. Nah, jembalang ini juga tunggangannya jin. Nah, ini biasa jembalang itu dia ada di tempat-tempat yang
lembab, basah, jorok, yang dia tempat itu jarang dilalui oleh manusia, sehingga siapa yang melalui tempat itu ya mungkin karena atas izin Allah juga kena dia gitu. Kalau dia kena nempel di badannya, secara medis awalnya biasa, tapi lama kelamaan sulit disembuhkan. Nah, karena ada si jembalan itu dia di situ dia. Jadi dua cara ini, dua arah ini harus disembuhkan atas izin Allah. Caranya kalau medis kita obati dengan herbal, kalau sihirnya, jinnya itu kita mengobatinya dengan mengusirnya, menghalaunya itu dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang sudah kita ketahui. Kalau orang bahasa bilangnya diruqyah, itu kalau orang kesurupan. Nah, kalau ini beda. Nah, jadi nanti ikuti video saya ini cara-caranya, karena yang 7 ramuan tadi ini, yaitu ramuannya ada yang pertama itu yang mau kita ramu nanti, pertama air, baru sirih merah, daun bunga raya, lidah buaya, kulit pisang, kapur sirih, dan cabai. Nah, ada yang nanti cara mengolahnya, cara apanya nanti diperhatikan biar mengerti. Nah, itu untuk medisnya. Adapun untuk gaibnya, untuk yang halus, bahasanya tadi itu kan kasar, ini untuk yang halusnya itu kita membaca surat Al-Muluk ayat 12. Bunyi ayatnya seperti ini. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Nah, itu dibaca 3 kali. Setelah membaca itu 3 kali, sebut nama Allah. Karena kalau disebut nama Allah, jin itu pergi meninggalkan kita. Misalnya Kabir, sudah yang ketiganya Allah. Nah, pada saat menyebut nama Allah itu, disitulah kita bermohon kepada Allah. Ketika menyebut nama Allah, hati menghajatkan, ya Allah, sembuhkanlah si fulan ini dari penyakitnya, sembuhkanlah anak saya, adik saya, saudara saya. Begitulah isi niatan hatinya, supaya jin itu pergi meninggalkan dia dengan keberkahan dari syafaat Al-Quran tadi. Mudah-mudahan dengan izin Allah pergilah si jin tadi. Nah, sisa dari penyakit yang ditinggalkannya tadi itu barulah kita sembuhkan dengan herbalnya. Langsung saja kita kepada prakteknya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan mensubscribe-nya, bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dari kami, karena banyak lagi hal-hal yang mungkin kami berikan yang mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita kenali satu persatu tumbuhan herbalnya. Nah, ini namanya sirih merah. Sirih merah itu beda sama sirih yang biasa, yang warna hijau. Kalau sirih merah ini bawahnya merah, atasnya hijau, daunnya lebih tebal. Nah, sirih merah ini yang kita jadikan nanti untuk campuran herbalnya. Karena memang dia yang bisa. Jika tidak ada sirih merah, sirih biasa pun tidak masalah. Cuman ini lebih bagus, lebih baik dia, sirih merah ini. Kita coba cek. Nah, yang kita cari uratnya yang bersatu. Cari yang uratnya bersatu. Tapi nanti kalau sudah tua merah betul. Udah gosong itu merahnya. Ini sirih merah. Nah, kalau ini sirih hijau, baliknya tetap hijau. Ini sirih hijau. Tapi ini tidak kita gunakan, ini hanya perbandingan saja. Nah, kalau ini namanya daun bunga raya. Bunga raya, kalau orang sebagian bilang daerah lain kembang sepatu. Nah, nggak masalah mau bunga raya mau kembang sepatu, yang penting dia wujudnya seperti ini. Nah, lihat bunganya, perhatikan. Nanti yang kita ambil itu daunnya saja. Kita ambil daunnya,
untuk kita jadikan campuran herbal nanti. Nah, perhatikan, kenali baik-baik agar dapat digunakan nanti. Nah, ini cabai kita gunakan 5 ini aja, kita potong ujungnya 5 buah, kita potong ujungnya biar hasilnya nanti maksimal dan kadarnya dapat. Nah, itu ada kapur sirih juga tuh, kapur sirih nanti kita campur sama gilingannya nanti setelah sudah selesai. Tapi ini air cabenya mau kita buat, makanya cabenya kita rebus dulu. Kita rebus, nanti setelah direbus, nah ini setelah kita rebus, nanti kita campur kepada gilingan yang sudah diaduk. Ini pisang ini kita ambil kulitnya saja. Sebagian dari kulitnya itu secukupnya ukuran untuk selembar daun sirih dan daun bunga rayanya. Sama ini juga lidah buaya, nanti kita ambil sedikit bagiannya. Oke, baik. Nih, ini namanya kulit pisang ya. Nah, untuk selembar daun sirih dan selembar daun bunga raya tadi kita hanya memerlukan kulit pisang itu hanya sedikit ini saja, seruas jari tengah kita. Sama juga lidah buayanya sama, hanya seruas jari saja. Nah, ini nanti digiling dijadikan satu, yang 4 daun sirih, daun bunga raya, kulit pisang dan lidah buaya ini digiling menjadi satu. Sedangkan cabai nanti direbus, kita hanya mengambil airnya saja. Sedangkan kapur sirihnya nanti kita campur kalau kita mau memakainya. Langsung saja kita giling menjadi satu. Nah, kita siapkan rebusan airnya. Kita didihkan dulu airnya, baru kita masukkan cabainya tadi. Kita masukkan, nanti dia agak menyusut airnya nanti. Nah, nanti sebagian kita ambil. Ini seperti ini sudah mulai. Menyusut, nanti warnanya agak kekuning-kuningan. Lihat, kita dekat. Nah, ini udah mulai selesai, udah mulai menyusut, airnya sudah berubah. Nah, baru kita siapkan gilingannya dan air cabenya. Nah, ini kita satukan dengan air cabai tadi, yang gilingan yang 4 macam tadi, daun sirih, daun bunga raya, kulit pisang dan lidah buaya, baru kita campur dengan air cabai. Berarti sudah 6 campuran air cabai. Jadi air cabai itu termasuk 2 ya. Jadi ini sudah 6. Kita aduk, kita haluskan lagi dia sampai dia rata. Nah, setelah itu kita siapkan kapur sirihnya. Nah, setelah kumpul semua di sini, ini sudah 7 macam ramuannya. Kapur sirih tadi sudah ada air, ada cabai, daun sirih merah, daun bunga raya, kulit pisang dan lidah buaya. Nah, ini perbandingannya 3:1. 1 kapur sirih, 3 ramuan tadi tuh yang sudah dicampur tadi. Jadi ini diaduk. Nah, diaduk sampai rata. Setelah dia rata, kita siap mengoles. Nah, disinilah kita membaca surat Al-Muluk. Sebelum mengolesnya itu kita berdoa pada Allah sambil membaca surat Al-Muluk 3 kali, yaitu menyebut nama Allah dengan niatan doa kita supaya penyakit kita sembuh, insya Allah. Nah, ini tinggal dipakai
Umpamanya ini tempat bagian yang gatal, ya tempelkan saja dengan rata seperti itu. Ya, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan dapat dimengerti. Semoga Allah meridhoi kita, memberikan kesembuhan kepada kita dengan ikhtiar yang kita lakukan ini. Segala sesuatunya, kesehatan, kesembuhan, penyakit itu datangnya atas izin Allah. Untuk itu senantiasalah kita memohon kepada Allah dengan upaya ikhtiar yang kita lakukan ini. Sesungguhnya ini hal yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.